Sejumlah perwira Pentagon kembali mengecam keras rencana pengiriman drone Iran ke militer Rusia. Kecaman ini adalah gaung dari tudingan penasehat pertahanan Gedung Putih, Jake Sullivan, setelah melihat aliansi militer Iran dan Rusia yang akan terwujud. Setelah kecaman Amerika ini, giliran Menhan Ukraina menelepon rekannya dari Iran untuk mengingatkan hubungan bilateral dan terutama netralitas Teheran sejak awal konflik. Menhan Ukraina bahkan mengundang Menhan Iran untuk berkunjung ke Kyiv, untuk memastikan tidak akan ada pengiriman ratusan drone seperti yang diumumkan Jake Sullivan sehari sebelumnya. Tanggapan Iran diplomatis, Iran tidak akan melakukan apapun yang memungkinkan perang berlanjut. Ada nuansa dalam pernyataan itu. Poros Amerika NATO justru ingin mesin perangnya berperan dalam konflik Rusia-Ukraina. Sindiran itu tentu berkaitan dengan kunjungan Presiden Vladimir Putin hari Selasa ini ke Teheran bertemu dengan rekannya Presiden Ebrahim Raisi. Barat serta-merta menuduh bahwa pertemuan dua top penguasa itu akan berbicara aliansi militer. Dan dunia militer tahu bahwa Iran belakangan ini menjadi produsen drone terbesar di dunia. Meski kerjasama militer Rusia-Iran tentu tidak sebatas drone. Kecaman poros Barat terhadap Iran tidak proporsional. Setiap minggu Barat menyuntikkan bertenton persenjataan ke Ukraina, tetapi geram ketika ada dugaan Iran membantu Rusia dengan drone perangnya. Tidak punya bukti pengiriman drone Iran ke Rusia. Sabtu lalu Pentagon menyiarkan foto-foto kunjungan perwira Rusia ke Kazan, bandara besar yang dijadikan pangkalan drone Iran. Gambar satelit yang disiarkan CNN memperlihatkan delegasi Rusia memeriksa drone bersenjata. Foto bulan Juni ini dijadikan dugaan bahwa Rusia ingin menebus kerugian drone-nya dan memperluas serangan dan pengawasannya terhadap Ukraina. Gambar satelit itu berlokasi di pangkalan udara Kazan dan memperlihatkan drone Shahid 129 diparkir di hangar. Juga terdapat gambar drone Shahid 191 sedang terbang sejauh 1,75 km. Meski gambar-gambar itu benar, tetapi jauh dari bukti kuat. Apakah ini cerminan ketakutan Amerika lantaran HIMARS cukup sukses di medan perang Ukraina? Dengan jangkauan 40-300 km, Amerika khawatir drone perang Iran akan mengubah keadaan. Drone bersenjata Iran jauh lebih murah daripada rudal jelajah atau balistik. Terutama karena drone bunuh diri buatan Iran sangat cocok untuk jenis serangan tepat yang bisa mengubah jalannya perang. Jangkauan drone dapat digunakan melawan target di Ukraina Barat, termasuk ibu kota, Kyiv. Juga mengingat bahwa Iran telah mengembangkan industri kedirgantaraannya sendiri dalam menghadapi sanksi dan pembatasan impor selama bertahun-tahun. Rantai produksinya tidak pernah berhenti, yang merupakan nilai tambah di masa perang di mana kekurangan stok mengancam berbagai pihak. Tetapi apakah Rusia benar-benar membutuhkan drone untuk mengubah jalannya perang? Yang tampaknya akan meningkat lagi setelah jeda yang telah ditetapkan oleh tentara Rusia sendiri, jeda yang ditandai dengan kunjungan Menhan Rusia Sergei Shoigu ke medan pertempuran. Banyak yang akan mengatakan bahwa gudang senjata Rusia diisi dengan rudal Kinzhal dan Avangard dan bahwa tentara Rusia sedang dalam proses pengujian senjata laser anti-satelit. Tetapi jika niat Rusia di atas segalanya untuk menghindari penyimpangan nuklir sambil menghambat Barat, nah di sana kita akan lebih memahami fokus Rusia pada Shahid 129 dan Shahid 191 atau bahkan Ababil 5.
Apalagi setelah fase HIMARS dan keberhasilannya, kita mengetahui bahwa Estonia berencana memasang 450 rudal jarak jauh di perbatasan dengan Rusia, yang mampu mencapai Saint Petersburg dalam 2,5 menit. Saat ketegangan berkecamuk antara NATO dan Rusia, Estonia telah memutuskan untuk mengerahkan sistem HIMARS dalam jarak 140 km dari St. Petersburg, yang akan dilengkapi dengan 216 rudal jarak jauh RGM-LRS XM403, 216 rudal jarak jauh RGM-LRS XM404 dan 18 rudal taktis M57. Estonia akan dilengkapi dengan itu dalam beberapa bulan ke depan. Tindakan berbahaya ini, yang diadopsi oleh Estonia, akan menyebabkan risiko yang sangat serius bagi keamanan nasional Rusia, menurut situs web militer Rusia Avia Pro. Amerika Serikat akan mengizinkan Estonia untuk membeli 6 peluncur sistem roket artileri mobilitas tinggi, HIMARS, pertahanan udara DCA, dan peralatan terkait dengan perkiraan biaya $500 juta. Badan Kerjasama Keamanan mengkonfirmasi Jumat, tanggal 15 Juli. Senjata-senjata itu secara efektif digunakan oleh tentara Ukraina. Meski penjualan tersebut tidak akan berdampak negatif pada kesiapan pertahanan AS. Dapat diduga Rusia akan bereaksi keras terhadap penyebaran 450 rudal di dekat perbatasannya dan akan memasang sistem pertahanan udaranya di sana. Dan mungkin tidak hanya itu, tetapi juga drone Shahid 129 dan 191 hanya menunggu untuk diuji dalam konflik generasi ke-6.